Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Fronterpolis dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan program pendeteksi mobil menggunakan sensor dan mengaktifkan indikator ketika mobil terdeteksi. Kita nyalakan. Terminal untuk mengaktifkan sistem rangkaian, dan rung 1 ini untuk rung 1 sebagai pendeteksi adanya mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Budi Bowo akan menjelaskan Home 1, 2, dan Home 2, 3, dan 4. Yakni Home 2 sebagai kondisi di mana mobil sudah berada full di dalam atau 100%. Selanjutnya Home 3, yakni berfungsi untuk mengontrol pintu tertutup. Dan Home 4 sebagai pengontrol untuk pintu terbuka. Perkenalkan, saya di sini Damar Ganarida Prastio akan menyampaikan tentang CX Designer. Di sini kita dapat mengetahui ada dua tombol, yakni tombol mulai dan LS Limit Switch 1 sebagai penutup pintu dan mengetahui mobil bahwa di dalam. Di sini kita akan mencoba mulai tombolnya. Nah, di sini pintu mobil terdeteksi bahwa mobil kondisi akan masuk ke dalam garasi. Ketika mencapai 100%, maka kondisi mobil berarti sudah full masuk ke dalam garasi. Nah, selanjutnya, ketika ini sudah mendeteksi sampai 100, lampu akan otomatis berhenti, tanda bahwa mobil telah masuk ke dalam garasi secara full. Kita matikan tombol mulai, dan kita nyalakan limit switch 1 untuk menutup pintu dan memberitahu bahwa kondisi mobil telah masuk ke dalam, dan ini pintu mulai tertutup. Nah, tanda berkedip ini merupakan tanda bahwa pintu telah tertutup dengan sempurna, dan kita akan melakukan LS1, maka akan mati semua. Ini sudah sesuai dengan PLC di sini. Selanjutnya akan dijelaskan pada Skilab. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi PID pada sistem tersebut. Yang pertama, dimulai dari step input. Step input blok ini berfungsi memberikan sinyal masukan atau set point yang ingin dicapai oleh sistem. Inputnya berupa sinyal step yang berubah secara tiba-tiba dari nilai 0 ke nilai tertentu. Selanjutnya ke summing block. Blok ini digunakan untuk membandingkan set point dengan output sistem. Hasil perbandingannya disebut error. Rumusnya yaitu E dalam kurung T sama dengan R dalam kurung T dikurang Y dalam kurung T. Jika output belum sama dengan set point, maka error akan diproses oleh PID controller. Selanjutnya ke PID controller. PID controller ini berfungsi mengolah error agar dapat mencapai set point dengan cepat dan stabil. Proporsional mempercepat respon sistem. Integral menghilangkan error steady state. Derivatif mengurangi overshoot dan menjaga kestabilan sistem. Selanjutnya ke plan atau sistem. Block plan merupakan sistem yang dikontrol dengan fungsi transfer. G dalam kurung S sama dengan 1/1 plus S. Plan menerima sinyal dari PID kemudian menghasilkan output sistem. Selanjutnya dari plan atau proses menuju ke feedback. Output sistem dikirim kembali ke summing block sebagai feedback untuk dibandingkan lagi dengan set point. Tujuannya yaitu agar sistem terus melakukan koreksi sampai output mendekati nilai yang diinginkan. Selanjutnya kita ke scope. Scope ini digunakan untuk menampilkan grafik respon sistem terhadap waktu sehingga dapat dilihat performa sistem seperti kecepatan respon, kestabilan, overshoot, dan error steady state.
Nah, selanjutnya clock ini berfungsi untuk menampilkan waktu simulasi yang sedang berjalan, menunjukkan proses simulasi aktif, dan juga membantu memantau durasi simulasi pada sistem kontrol. Pada diagram ini, clock-nya bekerja bersama scope untuk melihat respon sistem terhadap waktu. Lanjutkan yaitu mensimulasikan PID pada rangkaian ini. Saya akan mensimulasikannya 5 kali. Yang pertama, saya akan menggunakan 2.5 untuk KP-nya, KI-nya 1.9 dan KD-nya 0. Kita coba lihat. Seperti ini ya, responnya lebih cepat. Selanjutnya yang kedua, menggunakan KP 3.0, KI 2,5, terus KD-nya 0,2. Kita lihat lagi, kita zoom. Nah, ini hasilnya cepat tapi overshoot-nya kecil. Selanjutnya yang ketiga, kita memakai KD 4.0. Terus KI-nya 3.0. Terus KD-nya 0.5. Oke. Nah, ini hasilnya, lalu kita zoom. Nah, ini sangat cepat, lebih stabil karena di selanjutnya yang keempat, kita pakai KP-nya 1.2, KI-nya 0.8, KD-nya 0.1. Ini hasilnya lebih lambat tetapi halus. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, pakainya 1.7, KP-nya, KI-nya 1.9 dan KD-nya 0. Kita apply. Nah, ini hasil standar yang paling bagus. Nah, pada intinya, tuning PID mempengaruhi kecepatan dan kestabilan sistem. Nilai parameter yang tepat menghasilkan